makan ikan asin? Ikan asin rasanya asin. Salam sapa saya ucapkan untuk para ibu bapak hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala SDN Rambutan 06 Pagi, Ibunda Hajah Yaya Siti Rodiah SAG. Yang saya hormati Wakil Kepala SDN Rambutan 06 Pagi, Bapak Abdul Razak SPD. Yang saya hormati para hadirin, ibu bapak semuanya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada ibu dan bapak semuanya. Apa kabar ibu bapak semuanya? Masya Allah, walaupun siang akan tetapi tetap semangat pagi. Betul, tepuk tangan kita untuk semuanya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat bermuajahah, berdiskusi, sharing ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam, penegak kebenaran, pendobrak kebatilan, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, minas zulumati ila nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada ibu dan bapak yang cantik, yang ganteng semuanya, yang telah hadir di acara diskusi demisiasi budaya positif SDN Rambutan 06. Semoga kebaikan ibu dan bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu bapak, untuk lebih semangat lagi biar kita lebih semangat, biar kita lebih fokus, saya punya ice breaking sedikit ya. Langsung saja ya. Ice breakingnya yaitu belajar fokus, yaitu adalah lakukan yang saya katakan, jangan lakukan apa yang dilihat. Iya. Lihat ya. Mulai dari sekarang, pegang kuping. Iya, wah fokus semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Yang kedua, pegang mata. Iya, alhamdulillah. Berarti semuanya fokus, luar biasa. Sekarang yang kedua, kita biar lebih fokus, biar semangat, harus semangat, tepuk semangat dulu. Mungkin yang kemarin masih ingat ya, tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat! Terima kasih untuk semuanya. Baik ibu dan bapak, langsung saja diskusi kita kali ini, sharing ilmu kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat, yaitu judulnya Diseminasi Budaya Positif SDN Rambutan 06. Lanjut bapak. Oke, langsung saja. Ini ada pertanyaan pemantik supaya kita lebih terbuka lagi pemikirannya. Yang pertama nih, setuju atau tidak? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Tidak? Setuju. Oh, ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, baik. Yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju, oke. Yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya. Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju atau tidak? Oh, semuanya setuju
Kak? Oke, Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati, topik yang akan kita bahas kali ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 positif kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Lanjut Kakak. Baik Ibu Bapak, ini ada seorang ilmuwan nih. Ya, halo hai. Iya, di sini ada bapak-bapak ya. Namanya Dr. William Glasser. Ya, di sini ada teori kontrol, bahwasanya ilusi guru mengontrol mulut ini kayak gini. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi gini, tadi dulu belum Kak. Jadi gini Ibu Bapak, kemarin pas elaborasi maksud dari teori kontrol Dr. William Glasser yang dikatakan oleh fasilitator itu bahwasanya guru itu terbagi menjadi 3. Nah, 3 itu berarti kita masuk yang mana nih? Pertama, tipe guru yaitu guru yang menang, murid yang kalah. Contohnya seperti ini. Ya, ketika guru masuk, kemudian langsung, ya baik anak-anak buka semuanya. Ya, buka buku, jangan Anda berbicara. Diam semuanya ya. Gitu. Ya, akhirnya semua diam. Diamnya itu bukan nurut, akan tetapi apa Bapak Ibu? Takut. Takut Bapak Ibunya kasih hukuman, takut Bapak Ibunya marah seperti itu. Akhirnya diam, akan tetapi takut. Akan tetapi setelah diteliti, orang yang mendidik dengan cara yang keras menghasilkan nanti besarnya menjadi orang yang kurang menghargai orang lain. Jadi dia maunya sesuai dengan keinginannya diri sendiri tanpa menghargai perasaan orang lain. Seperti itu. Jadi yang keras itu sebenarnya kurang baik juga seperti itu. Karena walaupun istilahnya murid-murid kita diam, padahal nantinya dia tumbuh dewasa akan menjadi orang yang kurang bisa menghargai orang lain. Betul Ibu Bapak? Halo hai. Iya, cakep. Kemudian ya, itu yang tipe pertama nih. Tipe pertama yaitu muridnya kalah, gurunya menang. Ya, loss win gitu. Kemudian ada 2 ya yang dikatakan waktu elaborasi kemarin. Tipe guru yang memang muridnya menang, gurunya kalah. Nah, itu gimana? Contoh seperti ini. Guru yang baik banget, gak pernah marah. Seperti itu. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik Bu. Ya baik anak-anak. Silakan sekarang ice breaking dulu. Kemudian yang kedua langsung anak-anak coba sekarang buat lingkaran ya nak ya. Gitu. Bu guru, saya nggak bawa buku Bu guru di sana. Terus Bu guru yang ngomong gini, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Kemudian yang kedua, Bu guru waktunya berapa menit? Ya gimana ya? 1 jam Bu guru di sono. 5 menit Bu guru. Ada lagi 1 menit Bu guru. Nah itu tipe guru yang kalah, murid yang menang. Apakah itu termaksud pelajaran kurikulum merdeka? Ada lagi guru yang ketiga. Guru yang ketiga itu yaitu guru yang menang, murid menang. Jadi dua-dua sama-sama menang. Artinya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar dan sebagainya. Ice breaking. Kemudian dia memberikan pertanyaan seperti yang tadi. Ketika ada murid yang ingin bertanya bahwasanya Bu berapa jam bla 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 dan sebagainya, langsung dikasih pertanyaan oleh gurunya. Jadi lebih banyak diskusinya sama guru dan murid. Nah, emang bisa kalau misalnya 1 menit. Kalau misalnya bisa 1 menit, silakan kita tetapkan 1 menit dan sebagainya. Jadi membuat murid itu berpikir, ya, berpikir dari akibat perbuatan dia, akibat dari apa yang dia lakukan seperti itu. Nah, jadi menurut Dr. William Glasser, guru yang ketiga itu, guru yang baik adalah guru yang menuntun, bukan menuntut atau tidak atau membiarkan. Jadi guru yang baik itu yang menuntun
tidak menuntut dan tidak membiarkan. Artinya guru itu selalu memberikan banyaknya diskusi. Artinya kalau misalnya ada pembelajaran tidak boleh berkata tidak kepada pendidikan, maksudnya adalah dibuat diskusi antara guru dan murid. Sebab akibat kalau misalnya dia berbuat seperti itu akan seperti apa? Contoh misalnya, jangan pacaran. Kalau misalnya dijabarkan dengan ujung-ujungnya sampai semuanya, tentu kalau misalnya kita keras, bahkan murid-murid kita atau anak kita mungkin ada yang backstreet gitu kan ya, diam-diam kan gitu. Akan tetapi kita lebih ke diskusi ya, itu juga disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kita lebih berdiskusi wajadilhum billati hiya ahsan, bahwasanya kita diajak diskusi untuk mengetahui baik dan buruk ya, seperti itu. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, mau jadi guru pertama, guru kedua, apa guru ketiga? Oh, 3. Tepuk tangan untuk kita semuanya, guru-guru hebat. Masya Allah, luar biasa. Lanjut kakak. Nah, baik ibu dan bapak, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan makna disiplin, yaitu seorang memiliki disiplin yang berarti dia bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pertanggungjawaban itu merupakan hak dan kewajiban dari seorang guru di kepemimpinannya dan mempertanggungjawabkan serta tertibnya laku dari hak dan kewajibannya. Langsung kakak. Adapun nilai-nilai kebajikan, kalau kita berbicara dengan nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh William Visser, bahwasanya Theron Tondra menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Seperti itu. Lanjut kakak. Nah, ibu dan bapak, di sini juga ada disebutkan bahwasanya ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Nih, kita yang termasuk 1, 2, apa 3 nih? Ya, yang pertama, motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada 2. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ibu bapak, kita termasuk yang mana nih? Ya, ataukah kita mengerjakan sesuatu ya takut hukuman ya atau ketidaknyamanan gitu, untuk menghindari ketidaknyamanan? Yang kedua, ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Yang ketiga, ataukah diinginkan untuk menjadi diri sendiri yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percaya? Ibu bapak mau nomor 1, 2, apa 3? 3. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kalau misalnya 3 berarti kita memang sadar diri. Oh iya, berarti dikecilin gitu aja ya. Berarti kita sadar diri ya. Oh iya, maaf. Sadar diri bahwasanya setiap apa yang kita lakukan itu dari alam bawah sadar kita, bahwasanya kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu. Lanjut kakak. Ya. Nah, ibu dan bapak guru, di sini mungkin ibu bapak sudah tahu bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 gitu kan, Thomson. Ya, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, itu berdasarkan pangan, pokok dan sebagainya, semuanya, sandang pangan, pokok dan sebagainya di sini. Kemudian kita juga butuh hidup dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya, bahwasanya kita ingin hidup kita dicintai, disayangi oleh orang lain. Kemudian kita juga butuh kesenangan. Kita juga butuh kebebasan, tidak langsung ditokor dan sebagainya. Kita juga butuh power untuk bisa semua ini untuk bertahan hidup bagi seluruh manusia. Apabila semua ini akan dilakukan dan bisa didapatkan oleh manusia, manusia tersebut akan menjadi orang yang bahagia. Gitu. Lanjut kakak.
Nah, Ibu dan Bapak, coba mohon dilihat di sini posisi kontrol restitusi. Jadi, ketika kita melihat anak murid kita dalam masalah seperti itu, ya, ada yang namanya identitas gagal. Ya, di sini ada penghukum, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah. Ya, posisi guru menghukum yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Oh, ada guru yang seperti itu ya. Mungkin sekarang mau tidak ada, guru-gurunya baik-baik semuanya. Apalagi guru di SDN Rambutan 06. Ya, kemudian apa yang akan dilakukan siswa? Memberontak dia, ya, menyalahkan orangnya berbohong. Ya, kemudian nanti yang akibatnya berakibat, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi gurunya seperti itu. Nah, nanti dampak dari murid tersebut apabila suka diberikan hukuman, maka akan mengulangi kesalahan kembali. Adapun dalam posisi pembuat orang merasa bersalah, seorang guru seperti itu. Misalnya contohnya, seharusnya itu kamu nggak kayak gini nak, dan sebagainya ya, seperti itu. Itu kamu emangnya nggak sayang sama bu guru udah capek dan sebagainya ya. Ya, akhirnya nanti murid yang ada meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, artinya dia mohon maafkan saya. Akan tetapi kalau misalnya dia diposisikan sebagai orang yang merasa bersalah, nanti dampak kepada muridnya adalah merasa rendah diri. Jadi dia menjadi orang yang minder, tidak percaya diri. Kalau kita posisi guru ini membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini juga yang kedua ada identitas berhasil atau sukses, ya, kontrol dari luar. Yang pertama guru menjadi kayak teman seperti itu. Ayolah nak, lakukan demi ibu guru. Masa segitu aja kamu gak bisa sih? Ayo, kan ibu pernah juga bantu kamu. Nah, ini mengakibatkan seperti ini, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam hidupnya. Artinya murid akan menjadi ketergantungan sama gurunya, seperti itu. Jadi teori kontrolnya seperti ini, seperti teman ini, akan menjadikan murid ini lemah, tidak mandiri atau tergantung sama gurunya tersebut gitu. Karena selalu memberikan sesuatu solusi menjadi teman. Nah, ada juga identitas berhasil sukses, yaitu pemantau. Ya, langsung gurunya berbicara seperti ini. Emang apa peraturannya? Seperti itu, ya kan? Peraturannya dan sebagainya. Akhirnya nanti di sini dia menyesuaikan diri, akan tetapi murid itu meletakkan guru kepada peraturan. Jadi dia lebih menitik beratkan sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu, bukan lain hanya ingin pertama takut sanksi, atau yang kedua diingini hadiahnya, seperti itu. Nah, yang ketiga yang paling bagus ketika seorang guru ada di posisi manajer seperti itu, ya, yaitu menghargai diri sendiri. Ya, jadi di identitas manajer ini, posisi guru di manajer ini lebih dapat menguatkan pribadi si anak seperti itu. Jadi ngomongnya lebih dipahami oleh mereka. Nah, apa yang telah kita yakini, keyakinan kelas dan sebagainya. Nah, apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi anaknya diajak berpikir dan untuk mencari solusi dari permasalahan sendiri. Nah, akibat muridnya berkata, bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan seperti itu? Akhirnya, kalau guru berada di posisi manajer, maka dampak yang ada pada murid yaitu dapat mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Mungkin di antara ibu bapak bisa menjawab dari diri sendiri. Kita dalam posisi guru menghukum atau membuat orang merasa bersalah, atau posisi kita teman, atau posisi kita pemantau, atau yang paling bagus yaitu posisi manajer. Kira-kira ibu dan bapak ada di mana nih posisinya? Ada hukum, ada
Oh iya iya. Banyak ya, kadang-kadang sesuai dengan rumus. Oke, terima kasih Bapak. Lanjut Kakak. Nah ini, Kakak volumenya digedein ya. Ini posisi contoh ya, contoh videonya. Coba Diki nyalain dulu aja Kak, nyalain dulu aja. Kedengeran nggak? Ini dalam posisi menghukum. Iya pakai. Dari laptopnya ya ada satu ya. Digedein sampai 100. Oke. Lanjut Kakak. Ini adalah contoh video guru menjadi posisi menghukum seperti itu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, lanjut Kakak. Nah, Ibu dan Bapak di sini adalah guru sebagai posisi menghukum. Nada suaranya tinggi, bahu tubuh matanya melotot, ya, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, nanti dampak yang ada pada murid, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores keadaan tersebut dengan paku. Dibolongin supaya kempes tuh ya. Nauzubillahiminzalik. Lanjut Kakak. Nah ini posisi hukum ya. Kemudian ini adalah posisi selanjutnya. Posisi membuat merasa bersalah. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, itu teori merasa bersalah. Lanjut Kak. Oke, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini
ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nanti dampak yang ada pada murid yaitu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi dia jadi orang yang rendah diri. Seperti itu. Lanjut kakak, ada lagi? Naren lagi ya namanya. Ini posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ini tadi posisinya jadi teman ya ibu bapak, gurunya jadi teman. Jadi guru yang ada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi ketergantungan dia. Murid juga akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantungan pada guru tersebut. Nanti bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi dia malah ngandelin gurunya. Lanjut. Nah, ini sinaren lagi. Jadi tergantung bagaimana posisi kontrol institusi. Yang jadi artisnya Naren. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini posisi pemantau ya. Jadi posisi pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau nanti berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi murid dapat memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau pembuat merasa bersalah. Jadi dia lebih kontrol lagi. Lanjut kakak. Naren lagi. Ini posisi manajer yang paling bagus.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, ini posisi manajer Ibu dan Bapak guru. Jadi guru ketika ada di posisi manajer ini, ya posisi terakhir manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita diajak anak diskusi untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi fokus pada dirinya sendiri murid. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Seperti itu. Lanjut kakak. Nah, Ibu dan Bapak mungkin sudah ada keyakinan kelas di kelas masing-masing? Ya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa menurut dosen. Ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dalam diri siswa seperti itu ya. Jadi kalau misalnya keyakinan kelas ini lebih bisa menyemangatkan atau memotivasi siswa. Lanjut kakak. Nah, di sini kenapa sih harus keyakinan kelas dan tidak dengan peraturan kelas gitu ya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja seperti itu ya? Menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun demikian, perlu kita mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang telah diberikan. Seperti itu. Jadi yang lebih tepatnya yaitu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena keyakinan kelas itu adanya motivasi di dalam diri siswa, ya, bukan peraturan kelas. Lanjut kakak. Nah, contoh nih Bapak Ibu, ya mungkin Ibu Bapak udah semuanya membuat di kelas masing-masing. Yaitu satu, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Lanjut kakak. Nah, Ibu Bapak ini ada pertanyaan reflektif nih. Mungkin bisa minta tolong Bapak atau Ibu untuk membantu. Silakan Kakak Lina bacain tolongin.
Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih barakallah. Bapak Ibu, pertanyaannya dari kejadian ini, yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Mengapa? Kalau menurut saya Pak Seno itu terlalu menghukum secara berlebihan. Sebetulnya kasus-kasus Irfan itu kan harusnya dibimbing ya, jangan dijasis apalagi di depan kelas yang menimbulkan teman-teman yang lain jadi tertawa semua. Dan itu menurut saya bukan mendidik. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Bapak. Kemudian yang kedua, yaitu pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ayo, yang jawab. Hukuman atau? Menurut saya hukuman yang memalukan. Hukuman yang memalukan. Mengapa? Karena di sini Pak Seno itu tidak bijak, sedangkan teman-temannya membuli Irfan itu sendiri. Masya Allah, jawabannya tepat. Tepuk tangan untuk ibu kita. Terima kasih. Lanjut kakak. Nah, ibu bapak, sebenarnya apa sih itu hukuman ya? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, jadi langsung gitu ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, dan juga tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi intinya, kalau hukuman itu tidak berfaedah, ya, kemudian tidak terencana atau secara tiba-tiba. Lanjut kakak. Sedangkan konsekuensi, ya, konsekuensi itu sudah terancana nih, atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru, dan murid juga mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, ya. Jadi diberikan sesuatu hal yang memang apabila ingin melanggar suatu aturan tentu ada sebab akibatnya, seperti itu. Lanjut kakak. Nah, coba nih, mari kita berlatih. Oke, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat bareng-bareng ya jawabannya betul. Kemudian, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Mantap. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Coba kita lihat. Ya, seratus semuanya. Biar lebih semangat, tepuk hebat. Tepuk hebat. Saya
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ilmuwan Gosen ya. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif. Artinya di sini ada percakapan, ada diskusi antara guru dan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Jadi murid juga dibantu dengan pikiran tentang orang yang apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut kakak. Oke, nih. Jadi adapun segitiga restitusi, nanti ada segitiga seperti ini, suatu proses dialog yang akan dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, ini ibu bapak, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Jadi kita nggak langsung menjas murid kita, kamu nih bla 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 dan sebagainya. Akan tetapi kita stabilkan dulu identitas dia seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Artinya kita stabilkan dulu seperti itu, bahwa bukan hanya dia yang melakukan kesalahan, akan tetapi semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah kita berdiskusi dengan anak ya, ketika anak punya masalah dengan menstabilkan identitas, lanjut yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Dengan cara kita menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, apabila semua terjawab, ya yang kedua ini lanjut ke sini, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi mulai dari proses diskusinya, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi intinya kalau misalnya di sini teorinya sebagai seorang guru yang baik, ya tidak menjas anak terlalu jauh. Artinya setiap manusia itu punya kesalahan dan setiap manusia berhak melakukan perubahan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita tidak bisa menjas ya bahwasanya anak itu nakal seterusnya. Akan tetapi ada saatnya ketika dia menemukan guru yang tepat ya, yang dapat menemukan solusi dari inti permasalahannya, maka anak tersebut insya Allah akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Lanjut kakak. Nah, ini tadi yang telah saya katakan, proses-proses dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut kakak. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manager yang menuntut murid-muridnya, menurut muridnya untuk menjadi insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Baik ibu dan bapak, sebelumnya ditutup, apakah ada pertanyaan dari ibu dan bapak? Oke, silakan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mita. Untuk pertanyaan saya ini antara hukuman dan konsekuensi. Kalau yang saya tahu kebetulan saya kemarin ketika membuat kurikulum itu kan ada peraturan. Peraturan yang dilanggar konsekuensinya adalah mendapat hukuman. Itu tertulis poin-poinnya. Tadi dikatakan hukuman itu datangnya secara tiba-tiba tanpa direncanakan. Yang sekarang kita laksanakan ini adalah hukuman yang sudah direncanakan. Bagaimana itu? Seperti peraturan kita buat, anak tidak membawa topi atau apa, anak terlambat, anak dan sebagainya membawa senjata tajam atau dan sebagainya. Itu konsekuensinya adalah hukuman.
Nah, menurut pandangan Bu Iva dari paparan tadi, apakah ini masih sesuai atau tidak? Kalau menurut saya ini paparannya agak bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Jadi kita buat peraturan, konsekuensinya adalah hukuman. Tadi ada artinya konsekuensi itu sendiri, hukuman itu sendiri. Kalau dari literasi yang saya baca, saya dengar tadi, hukuman itu kan spontanitas ya, tidak direncanakan. Nah, kalau peraturan itu kan tentu sudah direncanakan di awal. Kita sudah membayangkan bagaimana anak nanti melanggar. Tentu kita menyiapkan hukumannya. Ada poin-poinnya dulu, ada poin 25, poin 50, poin sampai poin 100. Kemudian ada hukuman yang harus diberikan kepada siswa. Terima kasih. Mungkin penjelasan dari Buka, kami mohon. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Langsung saja mohon izin saya menjawab bahwasanya yang telah kita pelajari betul ya, ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara bahwasanya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan yang tertulis yang sedang kita jalankan sekarang ini ya, adanya hukuman setelah adanya konsekuensi, seperti itu ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, suatu konsekuensi itu adalah yang mana adanya keterlibatan antara guru dengan murid. Ketika murid sudah mengetahui suatu pelanggaran yang dia kerjakan, tentu ada konsekuensinya. Sedangkan hukuman di sini bersifatnya yang tidak mendidik atau tidak berfaedah, atau tidak ada secara tertulis ya. Apabila ada suatu peraturan dan itu tertulis dan diketahui oleh murid dan guru sesuai dengan kesepakatan, itu disebut dengan konsekuensi. Begitu Bapak, mohon izin. Bagaimana Bapak? Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Ibu Bapak, lanjut. Kemarin dielaborasi ada yang seperti ini Bu Bapak. Ketika seorang guru nih sudah melakukan segitiga restitusi, sudah melakukan semuanya sebagai bu guru, sudah melakukan posisi sebagai manajer, akan tetapi masih saja belum berubah di dalam murid tersebut, masih saja seperti itu terus, belum ada perubahan. Nah, ini bagaimana? Kemudian instrukturnya berbicara seperti ini. Jawaban dari beliau kemarin, instruktur dari nasional, bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, ketika kita menjadi murid, ketika kita menjadi guru, itu seperti kita menjadi petani yang sedang menanam benih-benih tanaman. Kita tidak bisa memaksakan tanaman itu langsung tumbuh subur, tumbuh berkembang, ya. Walaupun kita bagaimanapun, kalau misalnya takdir kodratnya, kodrat alamnya tidak mendukung, itu tidak akan mampu. Akan tetapi Ibu dan Bapak, segala perbuatan yang kita kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Artinya murid yang kita ajarkan sedang melalui proses untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau mungkin dia belum ada perubahan di SD, mungkin nanti kelas selanjutnya dia akan terus sedikit demi sedikit ada perubahan seperti itu. Kemudian kalau misalnya menurut agama ya, kalau misalnya menurut agama dikaitkan dengan Al-Quran, di situ disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, bahwasanya yang namanya taufik hidayah itu hak vetonya Allah. Kita tidak bisa memaksakan, misalnya contoh, nak sholat ya nak, gitu. Kau dulu belum sholat juga, dan sebagainya. Artinya dia masih tertutup, belum mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kita tidak tahu, seiring dengan berjalannya waktu, dia akan terus berkembang menjadi orang yang lebih baik lagi. Oleh karena
karena itu ibu bapak kita belajar. Untuk apa? Untuk tidak menjas orang, untuk tidak menjas dosanya orang. Kita tidak bisa menjas, oh itu orang baik, nanti matinya juga akan baik. Tidak bisa seperti itu. Tidak juga seperti ini, oh itu orang yang selalu berbuat dosa, berbuat kesalahan, anak itu nakal, anak itu dan sebagainya. Tahu-tahu gedenya dia jadi orang yang bermanfaat. Semua cita-cita, semua takdir kita itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melihat murid kita yang menjengkelkan, yang menyebalkan, yang menguras hati kita, maka ingatlah, mungkin dia yang akan menggandeng kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin dia yang akan menggandeng kita. Jadi dari program segitiga restitusi, kemudian sebagai manajer dan sebagainya, ini adalah usaha kita sebagai guru untuk bisa menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak yang soleh-soleha, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu, dan Bu dan Bapak ada lagi yang ingin ditanyakan atau Pak Hari? Udah, oke. Semua sudah? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan? Cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya Bunda, gak apa-apa. Alhamdulillah bisa menemani kami di sini. Doanya udah nyampe. Baik Ibu Bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kita semua sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan diskusi kita pada siang menjelang sore ini menjadikan kita dan saya sebagai pribadi seorang guru menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Upin Ipin pergi ke sekolah. Maafin jika ada salah. Hidup hampa tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.